kami sekarang memberikan kesempatan untuk paslon nomor urut 1 memberikan pertanyaannya kepada paslon nomor urut 3 dengan pertanyaan yang berbeda dengan sebelumnya. Waktu bertanya 1 menit, dimulai dari Bapak berbicara. Kalau mendengar pernyataan moderator tadi, bahwa birokrasi kita itu di angka minim ya, 1,9%. Pertanyaan saya kepada nomor urut 3, kira-kira apa kiat-kiat kita dikala terpilih supaya pelayanan publik tadi ini bisa ditingkatkan menjadi di atas 2, sehingga kalau angka tadi sangat memprihatinkan bahwa kemudian kita angkanya 1,9 tadi, berarti apa yang terjadi pada pemerintahan ini? Maka kita berharap ke depan tidak terjadi lagi. Kira-kira apa kiat-kiat yang dilakukan pasangan nomor urut 3 dalam rangka meningkatkan standar kinerja tadi? Terima kasih. Baik, cukup ya. Terima kasih pertanyaan dari paslon nomor urut 1. Waktu menjawab 1,5 menit, silakan. Ya, makasih. Saya perjelas dulu. Indeks pelayanan pemerintah atau birokrasi. Jadi saya kira untuk peningkatan pelayanan publik, yang pertama kami berencana bahwa peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik. Di samping itu juga peningkatan fungsi mal pelayanan publik. Juga langkah selanjutnya adalah memberikan transparansi kepada publik bahwa apa yang mereka butuhkan dalam pelayanan itu secara terbuka, jelas kepada pelayanan publik, kepada publik. Dan yang tak kalah pentingnya yang harus kita lakukan adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia, sumber ASN atau pelayanan publik dengan berbagai tingkatan, baik itu tingkatan pendidikan formal maupun pendidikan informal, sehingga mempunyai kemampuan atau kapasitas untuk memberikan pelayanan yang sebagaimana diharapkan. Begitu juga tentu kita akan menciptakan inovasi sektor pelayanan, hal-hal yang baru, banyak hal yang baru bisa kita lakukan, termasuk di rumah sakit umum bisa kita layani masyarakat dengan baik. Terima kasih. Waktu habis, baik. Kita berikan spotlight kepada pasangan calon nomor urut 1 memberikan respon. 1 menit, silakan. Sebetulnya kalau terjadi penurunan pelayanan publik, kita harus evaluasi dulu. Kita harus melihat kenapa sampai dia turun untuk mencari solusinya. Bisa jadi yang pertama, mungkin bisa jadi tingkat kesejahteraan pegawainya. Yang kedua, bisa jadi mungkin penempatan personil, pejabat yang tidak sesuai dengan disiplin ilmunya. Lalu yang ketiga, bisa jadi dia melaksanakan pekerjaannya melampaui tupoksi yang ada. Kenapa? Karena kebijakan yang berlebihan diberikan. Sehingga ke depan dalam rangka peningkatan itu yang pertama, menempatkan secara profesional, memikirkan sejahtera mereka. Bisa jadi TPP-nya bermasalah, bisa jadi honorer tidak digaji. Maka kita siapkan ke depan ini, satu kesejahteraannya, yang kedua kemudian kinerjanya. Jangan pernah kita tuntut kita punya bawahan dia punya kinerja kalau kita tidak siapkan kesejahteraan dengan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih atas respon jawaban dari pasangan calon nomor urut 1. Untuk pasangan calon nomor urut 3 memberikan pertanyaan yang diarahkan kepada pasangan calon nomor urut 1. Kita bisa riset waktu untuk bertanya. Kami informasikan pertanyaan diarahkan, kami ulangi, diarahkan untuk paslon nomor urut 1. Waktu bertanya 1 menit. Waktu menit. Untuk bertanya 1 menit. Ya, makasih. Tadi sudah di berbagai aspek sudah kita singgung, dan yang terpenting di sini yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat, tentu langkah yang dilakukan bagaimana supaya income per kapita naik, lalu angka kemiskinan ditekan turun, lalu ketersediaan lapangan kerja. Nah, terkait dengan hal ini semua, maka kami meminta pendapat, meminta tanggapan
paslon nomor urut 1, apa upaya-upaya yang dilakukan sehingga masyarakat kita ini paling tidak bisa mendekati namanya kesejahteraan dengan ditandai menekan angka kemiskinan tadi dan juga menurunnya pengangguran. Saya kira demikian. Terima kasih. Baik, waktu habis. Kami persilakan paslon nomor urut 1 menjawab. Waktu Ya. kita riset 1,5 menit. Silakan. Terima kasih. Pertanyaan nomor 3. Saya kira kita sebagai pemerintah, setiap kita membuat perencanaan dalam bentuk polisi kebijakan, itu harus menyentuh dan harus menambah nilai tambah ekonomi kepada masyarakat. Saya kasih contoh dalam visi misi kita. Kenapa kemudian kita mau buat jalan kabupaten yang jalan Belanda sekarang yang ada ini, kan kita kasih tembus dari ujung Katoi sampai dengan Ololoho, Sipakaing langsung ke Pola Batu Putih. Dengan jalan nasional yang kita lewati sekarang ini mungkin kurang lebih 3 jam, tapi dengan jalan Belanda yang ada kita buat nanti ke depan ini tinggal 1 jam. Artinya selisih 2 jam itu kan bisa menambah nilai tambah ekonomi kepada masyarakat. Dan yang terakhir, saya perjalanan ke gunung khususnya di atas Lapai, bayangkan karena jalannya tidak bagus, jalan usaha taninya, orang dari atas itu pakai membonceng Rp3.000 karena itu ada akses ekonomi di atas, pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kenapa ke depan itu kita tidak dorong jalan usaha tani menuju pegunungan, sehingga begitu jalan usahanya naik dalam bentuk rapat beton, maka insya Allah dari tanya 3.000 menjadi 2.000, 1.000, artinya 2.000 selisih kan menjadi nilai tambah ekonomi kepada masyarakat. Memang setiap investasi pemerintah yang kita lakukan bentuk polisi kebijakan itu harus selalu berdampak nilai tambah ekonomi kepada masyarakat. Baik, waktu habis. Terima kasih. Terima kasih jawaban dari paslon nomor urut 1. Saya persilakan untuk respon jawaban yang baru didengarkan. Waktu 1 menit, silakan. Iya, saya kira itu suatu konsep yang baik dan benar. Tetapi saya kira tidak semua fasilitas, tidak semua sarana dan prasarana jalan dan jembatan atau akses jalan itu berakselerasi dengan persoalan tingkat pendapatan masyarakat, dan juga sekaligus tidak semua itu langsung berpengaruh terhadap menekan angka kemiskinan. Kemarin, ya terus terang pada 2017 angka kemiskinan kami terima itu sekitar 16%. Alhamdulillah, saya bersama-sama dengan Jabas dengan melalui ekonomi kerakyatan, maka angka kemiskinan itu kita menekan menjadi angka 12, sekian. Itu berarti bahwa kita berhasil. Waktu habis.